Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat seperti sekarang ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat beri dengan salam kepada arwah junjungan Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Lena Gustiani, BP 1901031016. Saya berasal dari kelas 2C D3 Teknik Listrik. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pentingnya menjaga akhlak. Pengertian akhlak. Definisi akhlak dalam agama Islam yaitu dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Innama bu'istu liutammama sholihal akhlak." Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Secara bahasa, kata akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu bentuk jamak dari kata kulukun, yang berarti budi pekerti, sopan santun, dan tata krama. Menurut istilah, akhlak adalah sifat yang tertanam di dalam diri kita yang mendorong untuk melakukan perbuatan dengan mudah tanpa perlu berpikir dan pertimbangan terlebih dahulu. Sedangkan dalam kenyataan literatur Islam, akhlak diartikan sebagai 1. Pengetahuan yang menjelaskan arti baik dan buruk tujuan perbuatan serta pedoman yang harus diikuti. 2. Pengetahuan yang menyelidiki perjalanan hidup manusia sebagai parameter perbuatan, perkataan, serta ihwal kehidupannya. Yang ketiga, suatu sikap permanen pada diri orang yang melahirkan perbuatan secara mudah tanpa membutuhkan proses berpikir. Dasar akhlak. Dasar akhlak adalah Al-Quran dan Sunnah. Tingkah laku Nabi Muhammad merupakan contoh suri tauladan bagi umat manusia. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Tujuan akhlak. Tujuan akhlak secara umum adalah agar terciptanya kehidupan tertib, damai, harmonis, dan saling tolong-menolong. Allah berfirman, "Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya." Jika kita taat kepada Rasulullah, maka kita akan mendapatkan syafaat dan pertolongannya di hari kiamat nanti. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang cinta kepadaku, maka ia akan bersamaku di surga." Nah, kenapa penting menjaga akhlak? Untuk mengetahui kedudukan akhlak dalam Islam, maka perlu diuraikan bahwa ada 3 macam sendi Islam, yaitu masalah akidah yang meliputi ke-6 macam rukun iman, dengan kewajiban beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, dan hari akhirnya, hari qadar baik dan buruk yang telah ditentukannya. Yang kedua, masalah syariah yang meliputi pengabdian hamba terhadap Tuhannya yang dapat dilihat pada rukun Islam yang 5, dan muamalah juga termasuk masalah syariah. Masalah ihsan yang meliputi hubungan baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap sesama manusia, serta terhadap seluruh makhluk di dunia ini. Akhlak mempunyai kedudukan yang paling penting dan istimewa dalam agama Islam. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan berikut ini, yaitu Rasulullah SAW menempatkan penyempurnaan akhlak yang mulia sebagai misi pokok risalah Islam. Akhlak merupakan salah satu ajaran pokok agama Islam. Akhlak yang baik akan memberatkan timbangan kebaikan seseorang nanti pada hari kiamat. Rasulullah SAW
menjadikan baik buruknya akhlak seseorang sebagai ukuran kualitas imannya. Islam menjadikan akhlak yang baik sebagai bukti dan buah dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW selalu berdoa agar Allah Subhanahu wa taala membaikkan akhlak beliau. Di dalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat-ayat yang berhubungan dengan akhlak. Selanjutnya yaitu pembagian akhlak. Pembagian akhlak ini dibagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Yang pertama, akhlak terpuji. Akhlak terpuji dalam bahasa Arab sering disebut dengan akhlakul mahmudah. Akhlak terpuji merupakan perbuatan yang dilakukan menurut akal dan syariat Islam. Akhlak terpuji misalnya cinta Allah dan Rasul-Nya, berbakti kepada orang tua, menyantuni fakir miskin, menyantuni anak yatim, bersikap jujur, sabar, tawakal, rajin, ramah, hemat, optimis, ridha terhadap pemberian Allah, pemaaf, kasih sayang, menepati janji, dan menjauhkan diri dari makanan yang haram. Dan masih banyak yang lainnya. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia di dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke dalam bentuk yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Yang kedua yaitu akhlak tercela. Akhlak tercela dalam bahasa Arab sering disebut dengan akhlakul mazmumah. Akhlak tercela merupakan segala perilaku atau perbuatan yang tidak terpuji. Akhlak tercela itu banyak sekali macamnya. Ada yang buruk bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Dalam Al-Quran, Allah menyatakan bahwa manusia ditunjuki dalam dua jalan, yaitu fujur dan takwa. Allah berfirman yang artinya maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Orang-orang yang memilih jalan fujur akan mencerminkan akhlak tercela dalam hidupnya. Sebaliknya, orang yang mengambil jalan takwa akan menampakkan akhlak terpuji setiap perangai dan tingkah lakunya. Kita sebagai manusia hendaklah menjaga akhlak kita agar tetap baik dan menjauhkan akhlak kita dari akhlak yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia ini dituntun untuk menyempurnakan akhlak dan menjaga akhlak kita sebaik mungkin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.